Salam damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Saya sungguh berbahagia, saya Patricia Elsa akan bersama menemani Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto SDB yang akrab kita sapa dengan Romo Adi. Pada Oase Rohani Katolik hari ini merupakan Pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Dan semoga Anda semua masih dalam keadaan sehat, semangat, dan juga mungkin Anda yang saat ini menyaksikan acara kami tidak dalam kondisi sehat, mungkin juga merasa kesepian ataupun merasa tidak ada yang memperhatikan. Dan semoga Anda yang saat ini menyaksikan acara kami sungguh diberkati dan mendapatkan kekuatan dan harapan dari Tuhan lewat firman-firman dan juga renungan yang akan disampaikan oleh Romo Adi. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Ketemu lagi Romo. Baik-baik, shalom untuk semua. Bagaimana kesibukan Romo? Ya, sehari-hari tentu saja pelayanan saya sebagai ekonom, dan juga membantu di yayasan, dan juga pelayanan umat di sekitar Sunter, di mana tempat kami berada, Wisma Salesian Don Bosco, Sunter. Ya, terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan doa. Kita berdoa bersama dengan Romo Adi. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah kehidupan dan kesehatan yang kami nikmati sampai saat ini. Pada hari ini, kami bersama sahabat-sahabat ORK ingin mendengarkan sabdamu, khususnya pada Pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar bisa membuka hati kami untuk mengerti sabdamu dan menggerakkan hati kami untuk melakukan tindakan sesuai dengan arahan Paus untuk melakukan belas kasih pada sesama, khususnya yang lebih membutuhkan. Semua ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk doanya Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini Pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Kita akan membaca dan mendengarkan bersama bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan 7 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 13. Dan sebagai antifon pembuka, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Akan tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Di seluruh dunia, bergemalah suara mereka. Di seluruh dunia, bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah,
dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan sekarang Romo Adi akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Kita awali dengan bacaan pertama dulu ya Romo ya. Ya, silakan Romo. Dalam bacaan pertama tentu saja Rasul Paulus bicara tentang dirinya sendiri, bahwa dia itu dipenjara karena Tuhan. Dia menderita karena Tuhan. Dan dia menyapa kita sebagai orang-orang yang terpanggil. Dan memang kita ini sudah dipanggil untuk mengikuti Kristus, ya, seorang Kristiani, seorang Kristen Katolik. Dan ini adalah cara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan orang yang terpanggil itu suatu status yang khusus dibandingkan yang tidak terpanggil. Tentu saja kalau kita terpanggil, artinya kita juga mendapat perutusan. Perutusan macam apa? Pertama-tama kita harus bersatu sebagai umat. Tadi dikatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua yang di atas semua. Jadi kita adalah satu komunitas besar, bisa dikatakan. Kalau tadi dalam awal sapaan bicara tentang orang-orang yang kesepian, yang merasa kurang mendapat perhatian, perlu menyadari bahwa kita ini satu komunitas besar. Dan janganlah kita hanya pasif menunggu, tetapi ketika kita berada dalam komunitas, misalnya kita ikut misa pagi di gereja atau misa sore, atau ikut kegiatan lingkungan, BKSN, atau Rosario,
atau kegiatan lain di gereja, kita itu satu komunitas. Kita satu, kita bersama-sama. Tidak ada yang namanya kita sendirian. Lalu, selain perutusan, tentu saja ada rahmat yang diberikan. Maka dikatakan, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sama seperti rasul-rasul, nabi-nabi yang diutus, kita yang mendapat perutusan ini, kita juga mendapat rahmat. Ya. Kita akan diberikan rahmat yang sesuai bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Ya, ini yang harus diwaspadai ketika kita mulai aktif dan sangat aktif. Jangan sampai kita merasa sombong. Ingatlah bahwa itu semua adalah rahmat yang diberikan Tuhan untuk pembangunan gereja, pembangunan tubuh mistik Kristus. Ya, itulah. Dan tujuannya tentu saja kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sama seperti kita bertumbuh secara fisik dari anak-anak, remaja, dan dewasa, kita pun dalam iman perlu tumbuh. Tidak hanya anak kecil dalam iman, tapi menjadi dewasa dalam iman. Tentu saja ditunjukkan lewat perbuatan. Iya, Romo. Saya ada beberapa pertanyaan, Romo. Ya. Pertama, tadi Romo sempat menyinggung tentang kita semua terpanggil. Pertanyaan saya, bagaimana kita tahu kita terpanggil, Romo? Ya. Jadi, berapa tahun lalu ada kongres dengan tema Call and Send. Kita semua dipanggil, kita semua diutus. Ya, jadi ini adalah mengubah mindset bahwa yang dibilang orang terpanggil hanyalah Romo, biarawan, dan biarawati. Kaum klerus lah, ya. Ya, dan biarawati juga. Tidak, karena itu akan menimbulkan ketergantungan umat dan kepasifan. Tidak ada keaktifan dari umat. Maka diingatkan lagi, kita semua yang sudah dibaptis, kita semua terpanggil oleh Tuhan untuk melakukan pengembangan kerajaan Allah lewat cara masing-masing. Dan kita diutus itu berusaha untuk meningkatkan juga kesadaran orang-orang di sekitar kita. Ketika ditanya, kenapa kamu begitu aktif? Karena kita semua dipanggil, jadi kita perlu aktif. Ya. Makanya dalam gereja kan sekarang diadakan regenerasi, pengurus, yang aktivis gereja, lektor, kolektor, semua dilibatkan dan masih kurang. Prodiakon masih kurang. Itulah, masih perlu ditingkatkan kesadaran umat bahwa kita semua terpanggil dan kita semua diutus. Berarti istilah kata semua yang pengikut Kristus itulah orang-orang yang terpanggil ya, Romo ya. Betul, maka disapa oleh Rasul Paulus. Tidak ada pengecualian ya, Romo ya. Ya. Bahkan yang mungkin saat ini yang kondisinya mungkin kaum disabilitas ataupun yang berkebutuhan khusus, mereka semua mendapatkan panggilan juga ya secara khusus atau unik mungkin ya, Romo ya. Ya, karena disabilitas biasanya juga mampu untuk hidup normal, kurang lebih seperti itu, dan bisa memberi kesaksian tentang imannya, harapannya, dan kasihnya. Bagaimana mereka bisa juga membantu orang lain, bukan hanya pasif menerima bantuan. Mereka juga membantu orang lain. Ya, baik Romo. Lalu kalau kita baca lagi di sini pada ayat kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ini 3 hal semuanya itu digerakkan dari hati, Romo. Dari suasana batin, dari hati, seperti itu.
Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan suasana hati atau batin yang rendah hati, lemah lembut, sabar? Itu nggak mudah, Romo. Ya. Dan setelah kalimat itu kan, tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Iya. Lalu juga ada berusahalah memelihara kesatuan roh. Dalam ikatan damai sejahtera. Nah, ini Rasul Paulus mau menunjukkan peran Roh Kudus. Roh yang menyatukan, bukan memecah belah. Maka ketika ada perpecahan, tidak ada Roh Kudus di sana. Ketika ada persatuan, Roh Kudus bekerja. Dan dengan menyadari bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan gereja dan umat, kita tidak mengandalkan diri sendiri. Misalnya, mood saya sedang jelek, makanya saya tidak bisa sabar hari ini. Wah, itu sangat tergantung pada suasana hati. Mungkin juga tergantung pada cuaca. Oh, mendung, makanya saya murung. Padahal kita hidup sebagai orang Katolik, itu harus mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus hadir dan Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan itulah yang mendorong kita untuk melakukan 3 hal itu. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tentu saja perlu usaha pribadi, ya, karena kita semua punya kecenderungan masing-masing, dan mungkin ada yang lebih mudah marah, lebih kurang sabar. Nah, itulah Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa melakukan hal itu. Jadi bukan mengandalkan kemampuan sendiri. Ya, saya orangnya sabar, memang dari dulu saya sabar. Tidak, ada kuasa Roh Kudus bekerja. Lalu saya masih boleh bertanya silakan lagi, Romo? Ya. Lalu pada ayat ke-7, di sana dikatakan, akan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ini kalau kita baca ayat ini, berarti kan kita sudah mempunyai kasih karunia. Ya. Tapi kenapa mungkin sebagian dari kita atau beberapa dari kita yang masih merasa tidak mendapatkan kasih karunia itu. Merasa paling menderita sendiri. Merasa tidak ada yang mengasihi. Ya. Jadi berhubungan dengan kata sendiri dan kesepian, kita perlu menyadari bahwa manusia itu memang harus terbiasa sendiri, ya, sendiri ya. Atau misalnya kalau anak muda sekarang, anak kecil dikatakan harus membiasakan diri dengan kebosanan. Ya. Anak muda sekarang sangat aktif, harus melakukan sesuatu atau harus memegang handphone. Kalau tidak ada handphone, mereka gelisah, cemas, lalu bilang bosan. Ya, zaman dulu orang bosan itu hal biasa. Zaman sekarang karena ketergantungan dengan handphone, orang tidak terbiasa dengan bosan. Sendiri, kesepian, kebosanan. Itu membuat kita lebih berpikir tentang siapa diri kita, apa tujuan kita hidup di dunia, dan apa yang bisa kita buat selama hidup di dunia. Dan tadi saya sudah katakan, ada komunitas. Bukan komunitas yang tidak mengulurkan tangan pada kita, tapi mungkin kita yang menutup pintu rumah kita dari uluran tangan itu. Jadi kita yang harus aktif ke gereja, menerima ajakan ketika diajak. Tentu saja kalau dari lingkungan mengajak 10 kali, dia menolak 10 kali, ya apakah akan terus diajak sampai 100 kali? Kan namanya manusia juga. Mungkin mereka merasa, oh dia tidak pernah menerima ajakan kita. Yaitu, perlu keaktifan dari umat. Ya. Tanggapan berarti ya? Tanggapan dari umat, tanggapan yang positif. Jangan selalu menolak. Oh ini merepotkan, oh saya nggak bisa doa lama. Tidak, ini adalah uluran tangan. Ketika kita menerima kasih, kita juga sedang menunjukkan kasih.
Karena kita memikirkan orang lain. Oh, orang lain ini menunjukkan kasih pada saya. Saya akan menerimanya, menerima kasih. Makanya kita bilang terima kasih. Ya, kita masih ada sedikit waktu, Romo. Apa ada yang ingin Romo sampaikan lagi dari bacaan pertama ini? Dalam bacaan pertama. Mungkin kalau saya singgung, mungkin di sini kan dikatakan di ayat ini tentang kedewasaan penuh pertumbuhan di dalam Kristus. Apakah ini boleh dikatakan juga sebagai pertumbuhan rohani ya, Romo? Betul. Ini adalah pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman. Dan kita semua punya model, tidak seperti mungkin gereja yang lain. Kita punya model yaitu satu, guru kita, Yesus Kristus. Jadi standarnya sudah ditetapkan. Kita tidak menurunkan standar. Misalnya, saya sukanya sama Romo ini karena khotbahnya bagus. Saya sukanya dengan Romo ini karena lucu. Saya sukanya Romo ini karena bisa nyanyi. Romo ini karena bisa memberi nasihat yang bagus. Lalu ketika Romo-Romo itu mengalami gangguan dalam panggilan mereka, umat langsung menjauh dari gereja, yaitu karena kesalahan. Tidak mengidolakan Yesus Kristus, tapi hanya manusia-manusia yang pasti punya kelemahan. Iya, baik Romo. Kita kayaknya akan jeda dahulu ya Romo untuk sesi kedua nanti. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, tadi yang sudah Romo sampaikan mengenai bacaan pertama, semoga kita semakin dibuka wawasannya dan diberikan juga inspirasi untuk kita menjadi pemenungan kita dalam beberapa saat lagi. Kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya bersama dengan Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto STB dan saya Patricia Elsa. Dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita di bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Romo silakan Romo. Kita melihat ada suatu tema dalam Injil, bacaan Injil hari ini. Belas kasih Tuhan menyelamatkan para pendosa. Dan hari ini kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul Pengarang Injil. Namun sebelumnya dia itu kita mendengar seorang yang duduk di rumah cukai. Ya, beliau adalah pegawai pajak. Seorang pegawai pajak itu sama dengan pendosa, disamakan. Kalau dari segi rohani, biasa disebut pemungut cukai, lalu para pelacur, dan para pendosa. Jadi mereka dikelompokkan, kategori yang sama, pendosa yang berat. Kenapa? Karena pemungut pajak itu bekerja untuk bangsa Romawi. Ya. Kita ingat di sana, kerajaan Romawi itu menawarkan dari penduduk setempat, orang-orang yang bisa menghitung, tentu saja, menghitung pajak, dan diajak bekerja sama. Mereka diberi kewenangan untuk menarik pajak, namun tidak diberi gaji. Maka, biasanya para pemungut cukai menarik pajak yang lebih tinggi daripada jumlah yang harus mereka tagih. Dan kelebihannya itu menjadi upah atau gaji mereka. Karena profesinya ini, para pemungut cukai itu sangat dibenci bangsanya. Sudah bekerja untuk penjajah, lalu mereka juga menarik uang lebih. Jadi membebankan. Jadi kalau kayak zaman sekarang kayak debt collector gitu ya Romo ya. Debt collector. Mereka nagih hutang dari orang, dapat berapa persen dari
uang yang ditagihkan itu ya Romo. Iya, betul. Dan mereka tentu saja akan bisa mengancam bahwa nanti ditangkap oleh orang-orang Romawi ketika tidak bayar pajak. Begitu. Maka semua orang tidak mau berhubungan dengan orang berdosa seperti Matius. Namun Yesus tidak berpikir demikian. Kita mendengar tadi, dia malah mendekati Matius, mengatakan padanya, ikutlah aku, yaitu panggilan Yesus bagi Matius untuk menjadi rasul. Dan kita melihat respons Matius yang sangat positif. Berdirilah dia lalu mengikuti Yesus. Artinya meninggalkan pekerjaannya sebagai pungut pajak. Tidak membiarkan Yesus menunggu. Nanti sore setelah saya selesai bekerja. Tidak, dia langsung. Seperti Petrus juga meninggalkan perahunya, Matius meninggalkan kantor pajaknya. Dan Matius, dia merasul di kalangan orang Yahudi. Kenapa? Karena umat Kristiani yang pertama, umat Katolik yang pertama, adalah orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Maka Santo Matius menganggap perlu bahwa saya perlu merasul bagi orang-orang Yahudi. Sedangkan kita tahu Rasul Paulus itu non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Matius fokus pada orang-orang Yahudi, menguatkan mereka. Maka tema Injilnya adalah Yesus sebagai pemenuhan nubuat nabi-nabi. Dia adalah keturunan Abraham yang akan memberi berkat bagi semua bangsa. Dia adalah keturunan Raja Daud yang adalah Mesias yang akan membebaskan umat Israel. Dan menunjukkan bahwa Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu, tidak datang-datang, banyak yang mengaku sebagai Mesias, yaitu Mesias palsu, sekarang sudah datang. Dialah Mesias yang telah ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Ini yang dicoba ditunjukkan dan dibuktikan dalam Injil menurut Matius. Begitu. Lalu, kita mendengar pertanyaan yang menusuk dari orang Farisi. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi tidak hanya Matius. Matius tentu punya teman-teman yang mau berteman dengan dia, sesama pungut cukai dan orang berdosa lain. Ketika mereka mendengar Yesus diundang makan, mereka juga datang ke rumah Matius. Maka ada kritik, kenapa ini? Yesus duduk makan bersama orang-orang berdosa ini. Dalam budaya Yahudi, duduk makan bersama artinya berdamai dengan orang itu, bersaudara. Tapi mengapa Yesus ini mau bersahabat dengan orang berdosa? Bukankah dia sebagai pemuka agama harus menjauhi orang-orang seperti ini? Ternyata bukan begitu yang dilakukan Yesus. Pendekatan Yesus adalah pendekatan belas kasihan. Dan ini namanya table fellowship atau persaudaraan yang dibangun di meja makan. Sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Jadi bukan menunggu orang berdosa bertobat, baru Yesus datang untuk makan bersama dengan dia. Tapi Yesus datang makan bersama orang berdosa supaya dia bertobat. Dan kita sudah tahu contohnya Zakheus. Ketika Zakheus bertobat, Yesus mengatakan, hari ini telah tiba keselamatan di rumah ini, ya, di rumah Zakheus. Nah itu. Jadi memang strategi yang diambil oleh Yesus ini berhasil. Daripada menjadi gereja yang tertutup, menutup diri, mengusir semua pendosa di luar pintu gereja, kita perlu lebih merangkul. Tentu saja ada prinsip, yaitu Tuhan membenci dosa, bukan membenci para pendosanya. Jadi, yang dijauhi adalah tindakan dosanya,
bukan para pendosanya. Maka sesuai juga dengan firman yang kita dengar. Yesus mengatakan, pelajarilah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Belas kasihan dalam bahasa Inggris, compassion, sesuai tema Paus ketika datang, faith, fraternity, compassion. Iman, persaudaraan, belas kasih atau kasih sayang. Tapi lebih tepat, belas kasih. Maka Paus juga menunjukkan sebagai pemimpin gereja, mewakili gereja, muka gereja di depan dunia, beliau datang ke Indonesia, apa yang dibuat? Bertemu dengan para imigran yang bukan berada di tanah air mereka. Bertemu dengan anak-anak yatim piatu yang tidak mendapat perhatian, biasanya kurang mendapat perhatian. Lalu lansia, tunawisma yang tidak punya rumah. Ini orang-orang yang sangat kesepian, tidak diperhatikan. Maka ketika kita merasa kesepian, kita perlu lihat juga orang-orang ini. Apakah kita lebih malang dari mereka, ataukah sebenarnya kita masih lebih baik? Ya. Cuman kita kurang menerima uluran tangan gereja untuk datang berpartisipasi dalam kegiatan. Ya. Lanjut lagi, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Untuk apa? Supaya selamat. Nah, kalau kita merasa bahwa kita dipanggil, berarti sebenarnya kita mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Kita bukan orang kudus. Kita pasti ada dosa. Makanya sakramen pengakuan dosa itu selalu tersedia. Bahkan Paus pun mengaku dosa. Ya, kita juga diberitahu bahwa ada sakramen ini, sakramen kerahiman Tuhan, tinggal kita bisa memanfaatkannya. Ya, berarti kalau boleh dikatakan dari Injil ini, Yesus itu datang untuk mengasihi ya Romo ya, bukan menghakimi orang berdosa. Betul. Ya. Seperti saya juga pernah dengar Paus berkata, siapalah saya sehingga saya harus menghakimi orang itu. Seperti itu ya Romo. Romo, bisakah mungkin ada sharing atau cerita yang berhubungan dengan Injil hari ini, seperti misalkan orang-orang yang merasa tidak pantas karena dia berdosa, jadi dia menjauh dari gereja. Nah, kalau kita mempunyai kenalan atau teman atau saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, Romo? Ya, jadi kalau yang tadi dikatakan tentang tidak menghakimi, contoh yang jelas perubahan kebijakan dari gereja. Dulu umat Katolik yang bunuh diri itu dilarang untuk dibuatkan misa, dirayakan misa oleh Romo. Ya. Jadi dianggap ini sudah tidak selamat, atau mereka sudah terlambat untuk bertobat. Namun, sekarang boleh ada misa, walaupun dianjurkan bahwa misa ini untuk keluarga. Jangan di gereja paroki, ya, mengundang terlalu banyak orang. Yaitu, mau menunjukkan bahwa siapakah kita ini yang menghakimi. Apakah kamu tahu bahwa detik-detik terakhir orang yang bunuh diri itu bertobat atau tidak? Ya, seperti penjahat yang disalib. Nah, kita kan tidak tahu. Maka kita tidak mengasumsi bahwa kita tahu, dan kita menyerahkan pada kerahiman Tuhan. Kita membantu dengan doa-doa kita. Dalam kehidupan gereja, berhubungan dengan sakramen pertobatan, biasanya aktif itu umat memanfaatkan ini Advent dan Prapaskah. Dan seringkali umat mengakui bahwa sudah bertahun-tahun jauh dari gereja. Ya, meninggalkan gereja lalu kembali lagi, atau
sudah bertahun-tahun tidak ikut sakramen tobat, ya. Padahal sudah tahu bahwa dia berdosa, namun belum ada keberanian untuk mengakukan dosanya, belum ada mau berubah. Nah, ya itu ada gerakan Roh Kudus, ada yang bilang bahwa bantuan umat-umat sekitar yang membuat dia berpikir dan sadar. Itulah, Roh Kudus bekerja bukan hanya lewat romo, lewat suster, frater, lewat dewan paroki, tidak. Semua orang Katolik menjadi sarana Roh Kudus untuk bekerja. Maka kita perlu semua membuka hati, open our heart, membuka hati dan membiarkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo untuk renungan yang sudah Romo sampaikan pada hari ini. Sungguh kita semua mempunyai kehendak baik dan juga yang pasti hati kita semakin tenang dan damai mendengarkan renungan dan juga kata-kata inspiratif yang sudah Romo Adi sampaikan. Dan sayangnya kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik ini karena waktu sudah mendekati akhir. Dan sebelumnya marilah kita memohon doa dan berkat melalui Romo Adi. Mari kita satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas penyertaan-Mu selama sesi kami ini, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk membantu kami semua, khususnya mendengarkan siaran ini, untuk memahami firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang sedang dibuat Gereja Katolik saat ini, apa yang sedang dilakukan, ditunjukkan oleh Paus ketika mengunjungi negara kami ini. Semoga teladan dan ajaran gereja, serta teladan tindakan Paus di Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi umat Katolik di negara kami, dan menggerakkan hati banyak orang untuk mencontoh teladan Paus kami ini. Berkatilah juga beliau dengan anugerah kesehatan, semoga bisa memimpin gereja dengan baik dan dengan bimbingan Roh Kudus. Semua ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Adi. Sama-sama. Sahabat, Sahabat Oase Rohani Katolik, kita pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Adi SDB. Kita berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga hati dan juga kedamaian di dalam hati, dan juga jaga kesehatan. Dan kita akan berjumpa. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.